Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade Investment. Oke teman-teman, Minggu tanggal 18 Desember, saya akan membahas nih beberapa saham pilihan yang mungkin akan ada potensi untuk naik. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung masuk menuju ke bahasannya ya. Ada beberapa saham yang saya udah pilih teman-teman. Dan untuk berhubung untuk minggu kemarin, saham-saham secara umum movernya sudah pada bergerak naik teman-teman, dan ini adalah Piala Dunia juga udah selesai ya di bahasan saya video sebelumnya, yaitu Piala Dunia usai, saham mulai naik. Apakah ini adalah merupakan rally akhir tahun? Ini adalah di video sebelumnya teman-teman. Nah, di video kali ini lebih spesifik ke beberapa saham yang juga mungkin ada potensi naik di akhir tahun nih teman-teman. Oke, yang pertama adalah saya bahas ya teman-teman, ini adalah ABMM ya. ABMM saya ambil dari tren yang saat ini paling dekat lah, seperti itu ya kira-kira. Nah, dalam melihat tren ini teman-teman, saya menarik satu tren base turun ini. Memang belum terjadi breakout ya, belum terjadi break. Apabila terjadi break, ini sebenarnya valid sebagai tren base Fibonacci naiknya. Nah, di sini teman-teman saya coba analisa dulu yang paling pendek dulu, tren kecil ini dulu ya. Maka dalam tren kecil ini ya, saham ini dalam tren naik kecil ini terus terkoreksi. Nah, koreksinya nih di berapa sih? Koreksi dia itu sudah sampai di 61,8 retracement dan rebound. Nah, kalau dia terkoreksi dari 61,8 retracement, maka target kenaikannya itu adalah minimal di 38 retracement, dan saat ini dia sampai di 61,8 retracement. Itu sementara targetnya seperti itu, dan apabila dia naik di situ, maka dari target gerak semula yang ada di sini, dia sudah masuk ke rentang ini 38 sampai 38, 23 sampai high-nya di 23. Nah, terus kemudian ini saya tandain dulu ya, saya hapus dulu. Nah, kemudian setelah tren kecil ini tadi, teman-teman, setelah tren kecil ini saya coba mencari ke tren yang lebih besar ya. Kira-kira begini, ini adalah tren yang lebih besar di mana saat ini resistan terdekatnya adalah di 3714. 3714 itu di 50 retracement ya. Jadi kita bisa tandain dulu 50 retracement, ini adalah merupakan target sementara yang paling dekat. Ini yang paling realistis dari harga bergerak, dari kondisi pergerakan si ABMM ini, yaitu resistan terdekat di 3719. Nah, apabila nanti dia bisa ngelewatin 3715 di atasnya, maka tren akan kita naikkan. Nah, ini nggak saya hapus ya, yang biru ini adalah targetnya sebelumnya tadi 50. Tren akan berganti di sini. Di yang dari sebelumnya 3720 ke 3960, di mana 3960 ini juga bersamaan dengan resistan candle sebelumnya. Nah, kita coba lihat dengan menggunakan pengukur tren ya, teman-teman. Dari sini kita bisa melihat sebenarnya untuk ABMM ini masih no trend ya, masih belum ada tren. Ini bisa dilihat dari bentuk ini ya, dari bentuk ADX-nya yang masih belum muncul merahnya. Memang dia secara sinyal kalau kita lihat dari konfirmasi ADX ini belum bagus ya. Kenapa? Karena birunya belum nongol ya. Birunya belum nongol, hijaunya belum nongol, merahnya belum nongol. Kondisi akan bagus apabila kira-kira chartnya adalah seperti ini. Kira-kira chartnya adalah seperti ini ya. Birunya nongol di atas, hijaunya di bawah, dan merahnya naik ke atas. Ini akan naik ke atas seperti ini. Jadi sementara belum, karena memang ini saham saat ini sebenarnya masih dalam no trend. Kemudian bahasan saya adalah saham ini ya teman-teman, saham Jcon ya, Jaya Konstruksi. Saya kembalikan settingannya ke standar dulu aja. Ini seperti ini, dan dia memang sudah cukup lama turun hitungannya. Saya akan breakdown ke dalam tren dia yang lebih pendek dulu, yaitu ini ya. Dalam tren ini saya ambil dari swing high di sini, swing low di sini ya. Dalam tren naiknya teman-teman, Jcon ini hitungannya cukup kenceng karena kemarin berhasil lewatin resistan pertama, resistan kedua, dan dia juga sudah sampai ke targetnya di 50 retracement. Ini adalah target terpendek dari tren yang saya kotakin hijau tadi.
Besok yang teman harus perhatikan adalah di 142. Ini adalah merupakan 50 retracement. Apabila bisa ngelewatin 50 retracement ini, apabila bisa ngelewatin 50 retracement ini, maka lanjutannya adalah kita naikkan trennya ya. Boleh di sini. Tapi sebaiknya kita tarik trend base aja. Nah, di sini. Jadi intinya kira-kiranya sebenarnya kalau dia bisa nge-break di 50-an ini teman-teman. Ini mungkin kita bisa perbesar langsung Fibonacci-nya untuk bisa mendapatkan target berikutnya. Ini saya langsung ambil ke yang terbesar ya. Sebenarnya ada tren yang lebih pendek sih di sini. Oke, saya nggak apa-apa, saya gambarin aja target yang pertama tadi udah ada, kemudian kalau yang the next-nya itu kita coba kecilin dulu. Ini yang target pertama ya teman-teman. Target keduanya di sini. Jenjangnya tentu pasti akan agak-agak pendek ya, yang saya biruin ini. Terus dari sini mungkin kita ambil langsung aja yang tinggi. Kira-kira berikutnya adalah 50 di sini, 50 di sini. Tentu saja yang sebelumnya ini juga harus kita perhatikan karena ini ada resistance candle juga. Dan sepertinya nilainya juga akan berdekatan dengan Fibo-nya ya teman-teman. Nih di sini. Jadi memang ini saham lama turun dan ketika naiknya akan ada banyak resistan. Jadi resistan yang saya beri warna biru itu teman-teman bisa gunakan sebagai istilahnya tujuan jangka pendeknya ya. Apabila biru yang bawah ini kecapai, lanjut yang di atasnya seperti itu. Jadi 142, kemudian 153, 164, 179 ya. Secara tren bagaimana? Kita lihat coba dengan menggunakan ADX. Nah, dari sini sebenarnya ADX-nya udah nongol, warnanya merah. Namun birunya belum nongol, hijaunya belum nongol. Artinya apa? Trennya kuat, tapi arahnya belum bener ya. Arahnya belum bener. Lah Pak, itu sudah naik Pak? Iya. Kalau secara naked ya, tanpa indikator, tentu teman-teman sudah mendapatkan sinyal yang lebih cepat untuk bergerak. Konfirmasi dari indikator selalu lebih telat ya teman-teman. Indikator di sini hanya saya gunakan untuk melihat trennya itu kira-kira udah seperti apa begitu. Apakah trennya udah sangat kuat sekali momentumnya seperti itu atau enggak. Nah, kalau teman-teman yang mau cepat, maka bisa menggunakan polosan aja seperti ini, yaitu ya seperti yang udah saya sampaikan sering-sering bahwa area spekulatif buy itu adalah di 0 sampai 23 retracement ya. Area confirm selalu area yang agak telat di sini di 38 retracement. Jadi kalau teman-teman yang sifatnya trader yang lebih spekulatif, maka masuknya adalah di area-area bawah ini, sedangkan yang mau confirm di atas. Namun sayangnya saat ini kadang saham itu belum masuk confirm tapi udah balik arah. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Ada resistan di 23,6, 38 dan ini yang paling penting adalah di 50 retracement ya. Kemudian saham yang bergerak di bidang energi terbarukan, teman-teman bisa lihat ini adalah KIN, sudah cukup naik, terkoreksi. Sepertinya pola pergerakannya cukup oke untuk kita pantau teman-teman ya. Oke, seperti itu. Kalau kita double pergerakannya ini sepertinya membentuk satu trend channel. Coba kita bisa copy apakah terbentuk satu pola. Nah, ini ada trend channel ya, teman-teman. Kira-kira begitu. Kalau misalkan kita cari tengahnya gini, nah ini saham perulangannya cukup terbaca, jadi mungkin bisa diperhatikan teman-teman. Saya akan ambil dari tren yang paling kecil ini untuk melihat kira-kira resistannya. Nah, dia juga coincide atau bersamaan mantul dari EMA 200. Resistan yang teman-teman bisa perhatikan ada di 23,6 retracement, itu adalah di 637, kemudian 676. Dan targetnya sementara di 50 retracement di 708 ya teman-teman untuk KIN. Teman-teman bisa lihat dulu untuk kondisi ADX-nya. Secara tren udah kuat. Namun sayangnya arahnya salah ya teman-teman. Arahnya masih turun. Dari mana Pak taunya? Taunya adalah merahnya udah nongol tetapi birunya belum, hijaunya belum. Cara arah yang benar pergerakannya adalah seperti ini ya. Jadi merahnya nongol gede itu artinya trennya kuat dan arahnya benar. Arah naik itu selalu plus DI atau yang biru berada di atas dan yang hijau di bawah. Nah, bagaimana memunculkan indikator seperti ini? Teman-teman bisa cek video saya tentang bagaimana menggunakan indikator ADX yang kita dapat gunakan untuk mengukur kekuatan dan arah suatu tren yang benar.
Nah, terus teman-teman kemudian ini akhir tahun ya, mungkin teman-teman bisa perhatikan juga beberapa saham yang terkait konstruksi ya, konstruksi. Walaupun kalau saya lihat saat ini saham-saham yang terkait konstruksi masih sering balik arah ya, masih sering balik arah. Jadi sehari naik, 2-3 hari turun seperti itu. Namun ini akhir tahun, apakah saham ini termasuk yang ikut window dressing seperti itu? Karena biasanya ikut ya, gitu ya teman-teman. Jadi mungkin walaupun secara sinyal masih belum begitu baik, bagus, jadi teman-teman bisa perhatikan dulu. Kita ambil yang paling pendek aja dulu. Resistan 822, 846, 848, kemudian targetnya 870. Dengan terkait Wika juga kita bisa bahas Adikarya ya teman-teman. Adikarya juga sama, secara tren dia masih di bawah. Saya belum bilang ini secara tren, secara pergerakan udah bagus, belum bilang begitu, cuman kita cuman jagain aja apabila saham terkait konstruksi ini bergerak karena window dressing ya teman-teman. Kemudian WSKT secara umum singkat saja ini juga masih berada di bawah ya. Kemudian PT PP juga secara umum masih di bawah. Sementara kita lihat-lihat aja dulu. Kemudian saham Mitra Adi Perkasa teman-teman ya. Ini saham-saham terkait mall. Akhir tahun mall-nya mungkin rame dan juga orang-orang banyak beli gift seperti itu, bingkisan. Nah, kita coba lihat teman-teman, ini terkoreksi sudah kira-kira sampai di support dari uptrend price channel-nya dan sudah ada rejection, jadi teman-teman bisa perhatikan kemungkinannya. Nah, ini coba saya ukur menggunakan Fibonacci, maka resistannya ada di 1331, 1370 dan juga targetnya sementara di kisaran 1400. Itu kisarannya adalah di mid band-nya teman-teman ya. Kira-kira di mid band price channel-nya. Kalau kita bikin kira-kira begitu ya. Kemudian untuk MAPI secara tren bagaimana Pak? Coba kita lihat aja. Ini trennya MAPI ini masih bagus ya. Artinya trennya masih kuat, merahnya masih nongol. Cuman memang penurunan kemarin tuh sekitar 3 hari ini membuat sinyalnya menjadi jelek. Sebenarnya lebih tepatnya adalah penurunan itu terjadi di sini ya, di kisaran tanggal 12. Ini sudah tanggal 18. Tapi ini berada di dasar dan ada rejection naik ke atas ya, mungkin teman-teman bisa perhatikan. Kemudian terkait MAPA teman-teman ya, terkait MAPA ini secara koreksi saat ini tertahan di kisaran 3750 ya teman-teman, tuh sedikit di bawah 23,6 retracement. Support berikutnya 3720, 3626, 3625. Kalau kita ukur Fibonacci-nya ini masih belum ada sinyal. Secara tren dia kekuatannya losing ya, atau turun. Momentumnya turun, melemah seperti itu, dan arahnya juga sedang turun ya. Jadi sementara memang sepertinya masih turun, cuman sudah mulai terbatas begitu ya. Nah, kemudian adalah AGI, teman-teman bisa cek. AGI kita coba bahas. Nah, AGI ini memiliki pergerakan yang cukup berulang ya. Cukup berulang. Saat ini dia terkoreksi di kisaran support 38,2 retracement. Teman-teman bisa perhatikan resistannya di 2285. Secara pergerakan apabila ini satu tren naik, maka koreksinya yang mana hanya sampai di 38 retracement ya. Jadi dalam tren naik ini koreksi dia kan ada di awalnya dari 0 ya, retracement ke bawah. Ini adalah support pertama, support kedua. Koreksi yang mana hanya sampai di support kedua dan mantul, teman-teman. Ini bila mantul lanjut ini maka tren naik ini akan berlanjut ya. Teman-teman bisa perhatikan AGII. Kemudian secara ADX di sini memang belum begitu bagus sinyalnya, secara tren juga melemah karena memang dia sedang dalam fase retracement. Oke, teman-teman kemudian bisa perhatikan SAME ya. SAME memang ini saham masih turun tapi dia adalah mulai naik hitungannya ya. Dia mulai naik, area spekulatifnya memang sudah agak telat ya, teman-teman. Spekulatifnya ini karena mencelupnya sebentar aja. Spekulatifnya jadinya jadi lebar seperti ini ya, karena dia kalau saya tarik Fibonya kan turun dari cukup bawah, tapi sebenarnya kalau kita netkan itu dia kisarannya supportnya di sekitar 254 yang paling banyak dilewati candlesticknya. Nggak apa-apa, kita gunakan resistan aja 277, 299,
kemudian targetnya sementara ke 317 teman-teman ya. Baru kalau misalkan di 317 nanti dia lewat, baru kemudian Fibo-nya saya naikkan di sini. Ini barang turunnya udah lama dan mungkin ketika naik juga akan banyak musuhnya atau banyak yang mencoba untuk take profit. Jadi sementara teman-teman perhatikan di target-target penting di 50 retracement-nya ya. Kemudian cara tren, bagaimana kekuatan dari tren dari ADX-nya. Nah, ini dari tren ADX-nya plus, ADX-nya nongol merah. Artinya apa? Artinya ADX-nya di atas nilai 20. Artinya sebenarnya trennya kuat. Dan secara arah birunya udah nongol, hijaunya udah nongol dan tepat ya posisinya. Birunya sampai nongol berarti birunya berada di atas yang hijau dan di atas 20. Artinya ini arahnya udah bener. Bisa teman-teman perhatikan untuk SAME. Nah, teman-teman kemudian Cepin ya. Teman-teman bisa perhatikan ini break ya. Nah, ini untuk Cepin kita bisa lihat dalam weekly atau tren yang lebih besar sepertinya, tren yang lebih besar maksud saya. Nah, di sini teman-teman perhatikan saat ini Cepin adalah ngelewatin MA 200 weekly. Ini penting karena cukup alot ya, MA 200 ini nggak bisa dilewatin. Sementara target dia di 50 retracement di weekly 50 retracement, atau sebenarnya untuk Fibonacci itu tidak memandang weekly atau daily. Ini hanya memandang dari swing high dan swing low-nya. Sementara targetnya di 6336 ya teman-teman, 6336. Nah, Pak, secara kekuatan tren, bagaimana pergerakan dari Cepin ini dari sisi kekuatan tren? Memang dari sini kita bisa melihat bahwa momentumnya masih agak lemah ya. Arahnya sih sudah cukup benar, cuma momentumnya agak lemah. Sepertinya karena memang volumenya kurang. Apakah demikian? Kita cek dulu. Volumenya sebenarnya udah cukup tinggi ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan dulu untuk Cepin ya. Kemudian SSMS saya sampaikan karena ini memiliki pola ketika terkoreksi dalam biasanya rebound ya. Teman-teman bisa jaga nih istilahnya begitu. Ini dari puncak terkoreksi dalam rebound lagi begitu. Ini dalam rebound lagi. Jadi ini termasuk saham apalan yang pergerakannya cukup menarik, tapi teman-teman juga perhatikan ya. Sebaiknya membelinya adalah di area supportnya. Support dari uptrend price channelnya ini. Nah, kemudian Bird ya teman-teman, Bird akhir tahun transportasi biasanya meningkat. Saya juga kalau mudik menggunakan layanan taksi dari Bird, sering seperti itu. Bahkan pokoknya sering lah gitu. Nah, terus kemudian saat ini hitungannya dia ada support yang cukup terpola teman-teman di sekitar 61,8 retracement. Ya, sementara targetnya simpel aja ya di 38,2 retracement. Kalau mau presisi ini agak susah ya. Ya 38,2. Ini agak jauh karena ini cukup tinggi resistan sebelumnya. Kita gunain aja rentang gerak 61 sampai 38 ya teman-teman. Sementara rentang gerak ini sehingga targetnya sementara di 1580 dulu, 1580 dulu. Kemudian persemenan teman-teman bisa perhatikan apakah ini akan ikut window dressing ya. Sementara semen ini rebound dari sementara semen ini resistannya ada di 9956 dan targetnya 10.120 itu untuk INTP. INTP kemudian kita bahas juga saham semen lainnya SMGR ya. SMGR juga teman-teman perhatikan ya. Resistan berikutnya adalah resistan masih di ini dekat sekali ya karena dia turun di bawah support sedikit. Jadi resistan 7070, 7320 dan targetnya 7517 teman-teman. SMGR kemudian mungkin bisa kita cek SMCB ya. SMCB juga sebenarnya kemarin rebound ya teman-teman. SMCB rebound tapi balik arah. Jadi udah 2 kali dia seperti ini. Oke, namun nggak apa-apa. Kita lihat nih apakah akan ada pergerakan naik. Mungkin kita bisa langsung menggunakan Fibo yang lebih besar aja teman-teman untuk melihat resistannya karena pergerakan dia juga volatilitasnya juga lebar. Jadi resistan pertama 1484, kemudian 1529, target 1570 ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa perhatikan Indosat ya. Dia rebound dari dasar, resistannya ada di 5670, 5910 dan 50 retracementnya adalah di 6100 teman-teman. 50 retracementnya ada di 6100. Sementara itu dulu secara tren bagaimana untuk Indosat?
trennya kuat teman-teman, merahnya tebel, tapi arahnya salah. Jadi trennya arahnya salah. Kenapa bisa tahu Pak arahnya salah? Karena trennya kuat dari merahnya yang nongol ini di atas 20, tetapi arahnya salah, yaitu terjadi cross down atau penembusan ke bawah plus DI ke bawah. Jadi plus DI-nya ke bawah sehingga di indikator udah saya setting tidak akan nongol birunya. Artinya tren dia masih turun. Memang kalau dari indikator ini terbaca belum ada kenaikan. Jadi kalau teman-teman masuk berdasarkan indikator, ini belum ada sinyal. Tapi kalau teman-teman yang mencoba untuk tidak tergantung pada indikator, kita polosan begini, maka teman-teman sebenarnya sudah bisa spekulatif. Ingat ya, ini karena baru rebound dari dasar, area ini masih sangat spekulatif. Artinya apa? Ketika naik teman-teman harus ekstra waspada karena ini saham yang cukup lama turunnya sehingga ketika naik mungkin akan ada yang namanya resistan volume, yaitu orang-orang yang nyangkut yang mana dia akan mencoba untuk keluar ketika harganya sentuh harga mereka. Kemudian Excel walaupun sinyal-sinyal belum bagus tapi bisa diperhatikan aja sementara begitu. Nah, kemudian yang masih berlanjut cukup bagus tapi pelan-pelan ya, teman-teman, sekali lagi pelan-pelan adalah TINS. Teman-teman bisa perhatikan resistannya 1229, 1277 dan 1315. Itu adalah 50 retracement-nya. Secara tren bagaimana, Pak? Trennya kuat, tapi arahnya salah. Jadi trennya merahnya nongol, berarti trennya kuat, tetapi belum nongol yang biru. Nah, birunya sepertinya mau cross apa? Ya, sepertinya, tapi masih belum ya. Jadi kalau teman-teman yang confirm dengan menggunakan indikator masih belum, tapi kalau teman-teman yang mau polosan, ya mungkin berani menerapkan spekulatif buy. Tapi sekali lagi spekulatif buy bila salah posisi mungkin teman-teman perlu untuk mengurangi posisi. Oke, baik teman-teman, demikian adalah simak bahasan saham-saham pilihan yang mungkin akan ada potensi naik di akhir tahun ini. Terima kasih dari saya Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.